kami berkumpul saat ini di ruang kelas agama, kami belajar agama. Tolong kami Tuhan berkati pelajaran kami hari ini, sertai kami dalam proses pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya proses pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, untuk supaya kita lebih semangat belajar, kita menyanyi hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Apakah hari ini semuanya hadir? Nah, satu orang yang nggak hadir, ya Bu. Ya. Nah, ini kita bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran kita, ya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kemahakuasaan Allah di dalam memelihara segala umat ciptaannya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang, ya, Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, Ibu mau bertanya, ya, bagaimana, ya, seseorang yang berperilaku jelek bisa berubah menjadi berperilaku baik? Saya Bu, Ya, sikap manusia dapat berubah dari yang jelek kepada sikap yang lebih baik adalah melalui pertobatan, yang mana manusia dapat bertobat karena Allah yang menggerakkan hati dan pikiran manusia. iya, terima kasih. Nah, siapa yang bisa merubah manusia? Saya Bu, yang dapat merubah sikap manusia adalah Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Nah, baiklah, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari, ya, tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, Ibu akan menayangkan, ya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran, dan tolong kalian perhatikan video ini, ya, yang mana dari video ini kalian akan memahami, ya, materi yang akan kita pelajari.
menyimak materi pembelajaran kita hari ini dari video pembelajaran tadi ya, yang mana materi pembelajaran kita adalah Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Nah, dan submaterinya adalah cara Roh Kudus menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai saat ini adalah dimana? Yang pertama, peserta didik mampu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah ya dalam cara yang lain setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara Roh Kudus memimpin. Nah, yang memimpin ini menguatkan ya, memperbarui orang percaya atau orang beriman dengan benar. Nah, baiklah, Ibu akan kembali menayangkan ya video animasi. Tolong diperhatikan dengan baik ya video ini. Menyaksikan video animasi tentang pertobatan Paulus ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video animasi ini? Ya, Saulus dapat berubah dan menerima Tuhan Yesus itu semata-mata karena kuasa Allah yang memilih, menentukan, dan merubah Paulus. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus berbicara langsung ya kepada Saulus ya, dan Saulus menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini itu adalah sebuah tindakan
tentunya dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, siapa lagi yang punya pendapat? Saya, Bu. Ya, Siapa yang mengubah Saulus menjadi Paulus? yang merubah Saulus menjadi Paulus adalah karya Roh Kudus yang menyelamatkan Paulus dari dosa. Nah, baiklah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok diskusi. Ayo segera bentuk kelompok diskusi. Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan ya mengerjakan beberapa soal yang ada di LKPD ini secara bersama-sama ya, berdasarkan buku materi pembelajaran dan ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam LKPD ini, dan juga berdasarkan video pembelajaran tadi. Silakan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami di dalam mengerjakan ya soal yang ada di LKPD, silakan ditanyakan. Adakah yang sudah selesai? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 adalah satu, cara Paulus berperan dalam peristiwa pertemanan Paulus adalah berbicara secara langsung kepada Saulus, memilih Saulus menjadi orang yang mengampuni segala dosa-dosanya melalui pertobatan dan mengubah pribadi Saulus yang semula jahat menjadi baik. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada para murid yang menuntun para murid untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Yang ketiga, A, ia masih ada. B, yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi sikap-sikap jahat yang akan merusak persekutuan adalah selalu memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus selalu memperbarui hidupnya, memimpin dan menolong kami untuk dapat berbuat baik kepada semua. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kembali ke posisi awal. Ya, silakan kembali ke posisi awal. Nah, setelah kita bersama-sama tadi membahas tentang ya Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Nah, bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Ya, Peran Roh Kudus dalam hidup saya, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran saya sehingga saya rajin belajar, Ya. sekolah dan menolong orang tua saya di rumah. iya. Nah, benar sekali ya. Dan tentunya kita sudah bersama-sama ya mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, hasil diskusi mereka, dan kita tadi bersama-sama mendengar jawaban dari evaluasi pembelajaran. Tentunya kalian bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang sudah bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan maju Oktania. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Nomor 1. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya sangat besar. Karena Roh Kudus dapat mengubah setiap perilaku manusia dari yang jahat menjadi baik. Contoh seperti yang dialami oleh Paulus. 2. Roh Kudus menguatkan dan memperbarui orang percaya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti ketika dalam keadaan sedih, dikuatkan ketika melakukan kesalahan, menyadari kesalahan dengan memohon pengampunan. 3. A. Tentunya dalam kehidupan orang beriman,
Masih ada orang-orang yang berperilaku seperti yang tercantum di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5-6 yang terdapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. B. Supaya orang percaya dapat berperilaku sebagai orang yang telah diperbarui oleh Roh Kudus, maka harus rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan berbuat baik. Iya, terima kasih. Kasih upload. Nah, dari kesimpulan kalian tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Allah, ya, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang mana Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan orang percaya atau orang beriman dengan berbagai cara. Ya, Roh Kudus menguatkan orang beriman. Ya, ketika orang beriman menghadapi pergumulan masalah dikuatkan sehingga mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang memperbaharui hidup orang beriman seperti yang terjadi kepada siapa tadi? Kepada Saulus yang dirubah oleh Tuhan menjadi Paulus yang menerima Tuhan Yesus, bahkan menjadi seorang pemberita Injil, ya, menjadi seorang rasul Tuhan, ya. Nah, ya, di mana tentunya Ibu mau, ya, kalian, ya, memberikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Atau kalian mengevaluasi, ya, bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidupmu? Bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam hidupmu? Saya yang awalnya malas menjadi Kristen yang awalnya malas menjadi rajin itu adalah peran Roh Kudus. Benar sekali. Di mana Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya dapat berubah, ya, dari yang malas menjadi yang rajin, dari yang suka berbuat jahat menjadi suka berbuat baik, ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami di dalam materi pembelajaran kita hari ini. Silakan ditanyakan. Paham? Paham. Oke, baiklah kalau sudah paham. Nah, apakah kalian sudah memahami cara Roh Kudus menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman? Sudah? Sudah. Apakah proses pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Kenapa menyenangkan? Ya. Oh, karena mempelajari tentang Roh Kudus. Terus apa lagi? Karena sudah menonton apa? Film animasi, sehingga membuat kalian lebih tertarik, ya, di dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya. Semangat. Semangat, Bu. Iya. Nah, hari ini proses pembelajaran kita membahas materi tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman, menguatkan dan memperbarui hidup orang beriman. Ya, sampai di sini. Dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang diperbarui oleh Roh Kudus. Ya, baiklah, kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kami dalam proses pembelajaran hari ini. Tolong Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami berdoa. Amin. Amin. Oke, semangat belajarnya. Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati kita. Terima kasih untuk pertemuan dan pembelajaran kita hari ini.